Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Abestian Pamungkas dari RI kelas 3A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis data saya yang telah saya lakukan menggunakan dataset penjualan supermarket atau supermarket sales. Jadi fokus utama dari presentasi ini yaitu bagaimana data tersebut diolah dan divisualisasikan menggunakan Tableau, serta beberapa insight penting yang dapat saya tarik dari data ini. Dataset yang saya gunakan adalah dataset penjualan dari berbagai cabang supermarket di Myanmar. Dataset ini mencakup berbagai informasi penjualan seperti tanggal transaksi, cabang supermarket, produk yang dibeli, jumlah unit yang terjual, metode pembayaran, jenis kelamin pelanggan, dan beberapa informasi lain yang relevan dengan dataset saya. Sebelumnya, di sini saya ingin menjelaskan tentang dataset saya. Dataset yang saya gunakan di sini berisi 1000 baris data transaksi yang mencakup 17 kolom dan beberapa kolom penting dalam analisis saya ini. Seperti yang pertama ada di branch, kota, lalu ada tipe customer, tanggal, jenis kelamin, produk line, yang isinya itu ada di yang isi dari produk line ini yaitu seperti healthy and beauty, food and beverage, home and lifestyle, electronic accessories, sport and travel, dan fashion accessories. Untuk payment di sini berisi cash, credit card, dan wallet. Untuk total itu adalah jumlah total yang dibayar dalam setiap transaksi. Untuk tanggal, yaitu tanggal transaksi yang dilakukan. Jadi, tujuan utama dari analisis ini untuk mengetahui distribusi metode pembayaran dan perilaku konsumen berdasarkan berbagai variabel seperti kategori produk, jenis kelamin, dan cabang supermarket yang ada di kota Myanmar. Saya juga akan menjelaskan fitur-fitur Tableau yang digunakan dalam analisis ini. Sebelumnya, saya telah merancang dashboard saya ini untuk menyajikan dari dataset penjualan supermarket yang berisi 1000 transaksi dari berbagai cabang. Dalam dashboard saya ini, saya fokus pada penggunaan beberapa elemen visual seperti uh, heat map, line chart, dan bar chart. Jadi di sini line chart itu digunakan untuk melihat uh, metode penjualan apa saja yang dilakukan, metode penjualan apa saja yang paling sering digunakan pada setiap bulannya. Di sini bulannya itu ada 3 bulan, yaitu Januari, Februari, dan Maret. Lalu untuk bar chart, di sini saya menampilkan beberapa produk yang laku terjual di setiap store yang ada di kota Myanmar. Untuk heat map-nya, ini menampilkan distribusi transaksi berdasarkan waktu dan cabang supermarket. Untuk cabangnya di sini ada Mandalay, Nang Pitiau, dan Yangon. Dari dataset ini saya akan mempresentasikannya. Yang pertama untuk line chart. Di sini line chart saya menggunakan payment untuk colorsnya untuk mewarnai setiap colors yang menggunakan payment. Seperti di sini biru untuk cash dan orange untuk credit card, merah untuk e-wallet. Untuk detailsnya saya tambahkan untuk bulan dan some rating. Ini pada bulan Januari tanggal 10, payment yang paling populer adalah cash dengan kuantitinya tuh 64 dan rating 68 dan rating 84. Sedangkan di tanggal 11 dengan kuantiti 111 dengan rating 136. Artinya di hari berikutnya payment ini naik. Tetapi untuk hari selanjutnya paymentnya turun menjadi 68 lagi. Lalu untuk di tanggal 13-nya kuantiti dari metode pembayaran cash ini naik juga menjadi 122 dengan rating 133. Tetapi turun drastis ketika berada di tanggal 16 Januari dengan kuantiti 25 dan rating 35. Atau bisa disimpulkan bahwa tanggal 16 Januari adalah metode pembayaran cash yang paling jarang digunakan pada bulan Januari.
Selanjutnya untuk bulan Februari, di sini ada di tanggal 10 bulan Februari, Cash memiliki quantity 95 dan rating 113. Tapi pada tanggal 14 Februari, payment cash ini mengalami penurunan drastis menjadi 31 dengan rating 41. Untuk hari berikutnya, payment ini kembali naik, tetapi eh, tidak seperti pada tanggal tanggal 10 bulan Februari. Dia hanya naik sedikit dengan quantity 87 dengan rating 128. Selanjutnya untuk bulan Maret, di sini di tanggal 10, quantity dari cash ini atau metode pembayaran ini sebesar 65 dengan rating 82. Dia naik pada tanggal 14 Maret 2019 dengan quantity 70 dengan rating 69. Lalu kembali turun drastis dan turunnya bahkan lebih jauh daripada tanggal 10. Pada tanggal 15 di sini cash mengalami penurunan atau jarang digunakan dengan quantity 26 dengan rating 51. Selanjutnya untuk yang berada di standar pembayaran atau yang bisa dibilang jarang juga tidak dan sering juga tidak atau berada di tengah-tengah. Untuk bulan Januari, per tanggal 10 Januari, kredit card memiliki quantity 66 dengan rating 103. Dia mengalami kenaikan pada tanggal 15 Januari dengan quantity 78 dengan rating 70. Jadi di sini yang naik adalah kuantitinya. Kuantitinya di sini naik, sedangkan untuk ratingnya dia turun. Untuk bulan Februari, di sini per tanggal 10 Februari, kredit card memiliki rating 78 dan quantity sebesar 46. Dia turun pada tanggal 12 Februari dengan quantity 31 dengan rating 46. Tetapi kembali naik pesat ketika di tanggal 18 Februari dengan quantity 69 dan rating 86. Selanjutnya dia turun lagi, bahkan lebih turun daripada tanggal 10. Pada tanggal 20 Februari, di sini kredit card mengalami penurunan yang cukup drastis dari tanggal 18-nya. Penurunan itu terjadi pada rating dan kuantitinya. Lalu untuk metode pembayaran selanjutnya yaitu ada di e-wallet pada bulan Januari tanggal 10. Payment e-wallet ini memiliki kuantiti 56 dengan rating 75. Tetapi mengalami penurunan ketika di hari berikutnya dengan kuantiti 24 dengan rating 48. Kembali naik, bahkan naiknya lebih dari eh, tanggal 10, naiknya menjadi 100% ratingnya dan kuantiti 97 pada tanggal 20 Januari. E-wallet dengan kuantiti 36 dengan rating 61,6 mengalami peningkatan pada tanggal 11 dengan kuantiti 98 dan rating 113. Tetapi kembali turun pada tanggal 13 dengan kuantiti 43 dan rating 70. Artinya di sini hanya sehari saja payment e-wallet ini mulai kembali turun atau mulai sedikit digunakan. Tapi kembali naik lagi pada tanggal 18 Februari dengan kuantiti 64 dan rating 82. Dan pada tanggal 20 Februari, dia kembali turun drastis atau pada tanggal 20 Februari, dia sudah mulai jarang digunakan. Bulan Maret pada tanggal 19, di sini e-wallet mengalami
kenaikan pesat bahkan lebih tinggi daripada yang lain. Di sini ada di tanggal 19 Maret dengan kuantiti 134 dan rating 144. Artinya di sini tanggal 19 Maret adalah tanggal yang paling sering digunakannya e-wallet. Dapat disimpulkan bahwa 3 bulan terakhir e-wallet menjadi payment yang sering digunakan untuk tanggal 19 Maret dengan kuantiti 134 dan rating 144,9, hampir mendekati 150 ratingnya. Selanjutnya di sini ada bar chart. Untuk bar chart di sini saya menggunakan column city, produk line atau struktur produknya atau isi dari produknya. Dan untuk bar chartnya di sini saya menampilkan untuk warna merah adalah penjualan yang paling rendah dengan rating paling rendah, sedangkan untuk yang warna hijau adalah yang paling tinggi. Jadi tujuan saya membuat bar chart ini untuk mengetahui dari 3 kota di Myanmar ini, supermarket mana yang mengalami rating dari beberapa produk ini yang paling tinggi dan yang paling rendah. Untuk Mandalay, di sini home and lifestyle berada di rating 325. Sedangkan yang paling tinggi di Mandalay di sini ada fashion accessories dengan rating 416. Artinya di Mandalay yang paling laku adalah fashion and accessories. Selanjutnya untuk di Naupitiau, support and travel dan home and lifestyle adalah penjualan yang paling jarang dibeli atau tidak laku. Di Naupitiau, sport and travel ada di rating 316. Dan home lifestyle hanya nambah 1 rating saja dengan rating 317. Sedangkan di produk food and beverage dan fashion accessories di sini memiliki 2 tingkat penjualan yang paling tinggi. Di food and beverage pada negara Naupitiau, pada kota Naupitiau, food and beverage ada di rating 467. Sedangkan fashion accessories ada di 483. Jadi di sini penjualan yang jarang dibeli di kota Naypyidaw, Myanmar. Jadi di kota Naypyidaw ini, sport and travel ini jarang dibeli. Sedangkan yang paling tinggi adalah fashion and accessories. Artinya bisa kita lihat di sini, negara Naypyidaw itu lebih sering eh, berbelanja fashion, baju, dan aksesoris timbang sport and travel. Dan untuk negara terakhir di sini ada Yangon. Yangon, health and beauty memiliki tingkat penjualan rendah. Atau bisa dibilang di negara Yangon, dia adalah penjualan yang paling rendah timbang produk yang lain. Di sini health and beauty memiliki rating 324,3, sedangkan yang paling tinggi ada di home and lifestyle dengan tingkat penjualan rating 450. Jadi untuk bar chart ini, kesimpulannya, penjualan yang paling tinggi dari ketiga kota ini ada di kota Naypyidaw pada kategori produk fashion and accessories dengan rating 483. Selanjutnya di sini di dashboard saya membuat heat map. Di sini saya menampilkan ketiga kota dari uh, supermarket sales yang ada di Myanmar. Yang pertama ada di Mandalay, yang kedua ada di Naypyidaw, dan yang ketiga ada di Yangon. Untuk heat map di sini, city saya gunakan untuk size. Jadi kota mana saja sih yang paling banyak nanti pembelinya. Jadi yang paling besar ini adalah rating yang paling tinggi, sedangkan yang lingkaran kecil ini adalah rating yang paling rendah. Sum and rating di sini untuk mendefinisikan warnanya. Jadi orange ini adalah tingkat penjualan yang paling rendah, yang biru muda adalah yang di tengah, dan biru tua adalah tingkat penjualan paling tinggi. Detail saya tambahkan customer type yang berisi member dan normal. Lalu saya tambahkan detail payment, sum total, dan untuk gender. Di sini pada kota Myanmar,
Pertama di Mandalay, customer type-nya itu yang paling sering adalah membeli member dengan gender perempuan dan payment yang sering digunakan adalah cash dengan rating 174 dan total 7.887. Lalu untuk kota selanjutnya ada di Naupitiau. Di Naupitiau ini customer type-nya itu member sama seperti di Mandalay dengan gendernya tuh masih dengan female dan paymentnya yang paling banyak itu adalah cash dengan rating 218 dan total ada 10.000 orang. Untuk yang paling tinggi di sini ada Yangon. Yangon di sini customer type-nya itu sama dengan dua kota sebelumnya, member, gendernya juga sama dan paymentnya juga sama. Tetapi di sini yang membedakan adalah rating dan total penjualannya. Untuk ratingnya berada di 234 dengan total 11.092. Jadi, insight penting yang bisa saya ambil di sini, untuk metode pembayaran paling populer, itu dari data yang saya berikan, bahwa pembayaran e-wallet menjadi metode yang paling sering digunakan oleh pelanggan, terutama di cabang Mandalay. Ini menunjukkan tren peningkatan penggunaan pembayaran. Ini menunjukkan penggunaan pembayaran digital yang bisa menjadi fokus promosi selanjutnya. Selanjutnya dengan cabang penjualan tertinggi, dari visualisasi saya di sini di heat map, cabang yang berada di kota besar seperti di Indonesia seperti Jakarta mencatat penjualan jauh lebih tinggi dibandingkan cabang di kota kecil lainnya. Ini bisa menunjukkan bahwa potensi pasar lebih besar di kota-kota besar. Untuk kategori produk terlaris, produk yang paling laris di sini ada di health and beauty. Maksud saya di sini produk yang paling mendominasi penjualan yaitu health and beauty. Artinya di sini health and beauty tidak terlalu mengalami penurunan yang cukup signifikan ya. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pelanggan menjadi lebih banyak membeli produk tersebut dengan pembayaran non tunai. Selanjutnya untuk waktu penjualan tertinggi di Lencat saya ini menunjukkan penjualan cenderung lebih tinggi pada akhir pekan dibandingkan hari kerja. Yang berarti promosi atau diskon di akhir pekan dapat meningkatkan penjualan lebih jauh. Berdasarkan analisis saya ini dapat saya simpulkan bahwa penggunaan e-wallet yang semakin populer bisa menjadi strategi promosi utama. Fokusnya pada produk makanan dan minuman bisa ditingkatkan karena kategori ini mencatat penjualan tertinggi. Cabang di kota besar memiliki potensi penjualan yang lebih besar sehingga promosi bisa lebih banyak. Terutama difokuskan pada area Yangon, akhir pekan merupakan waktu yang paling ideal untuk penjualan promosi karena penjualan cenderung meningkat. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan bahwa presentasi saya ini dibuat untuk menjelaskan secara visual dan interaktif data penjualan supermarket menggunakan aplikasi Tableau. Saya telah berupaya memastikan bahwa alur presentasi ini jelas dengan audio dan visualisasi yang baik. Terima kasih atas perhatian. Jika ada salah-salah kata atau salah penjelasan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.